Oke Pak. Otak adalah merupakan kekayaan intelektual seseorang. Pemahaman otak ada dua jenis, gitu. Otak kiri, otak kanan. Otak kiri adalah otak yang nyata-nyata yang dilihat oleh seseorang, dan otak kanan itu adalah otak emosional seseorang. Di dalam untuk melakukan suatu atau orang menjadi hebat, memang otak kirinya itu memang dominan, terutama untuk menjadi sukses atau menjadi di universitas diutamakan otak kiri. Namun dalam praktek implementasinya, kelemahan seseorang itu adalah tidak diberdayakannya otak kanan. Kenapa? Otak kanan itu adalah bagaimana mengelola ego dan emosional. Disinilah banyak tidak dipahami seseorang sarjana muda pada saat sekarang. Tidak bisa mengelola antara ego dan emosionalnya. Pengalaman saya 32 tahun di Bandara Airport Angkasa Pura I, yang saya alami langsung adalah kegagalan yang banyak dari staf untuk menjadi manajer adalah bagaimana kegagalan emosionalnya. Tercermin di dalam pekerjaan sehari-hari, orang yang mau sukses di dalam peningkatan prestasi kerjanya, dia pasti dari mulai saat dia bangun sampai mau dikerja, dia sudah punya program. Pada saat dia bekerja, antara ego dan emosionalnya dia selalu kendalikan. Pengalaman saya pada saat bekerja di bandara airport, pimpinan itu bisa saja pada saat ketemu dia sudah agak tidak enak kepada kita. Artinya disinilah pengalaman saya, emosional dan ego saya itu bisa saya kelola gitu. Dan pengalaman saya dengan pimpinan yang pada saat itu temperamennya tinggi, saya bisa mengelola emosional saya dapat prestasi yang lebih baik. Dan saya dapat pelajaran, saya bisa, walaupun dia lebih tua dari saya lebih matang. Artinya apa? Ini yang sangat berharga yang saya alami selama bekerja saya 32 tahun. Pada saat saya juga masuk kuliah, saya bertemu dengan mahasiswa, para dosen muda. Kelemahannya tidak bisa mengelola egonya dan emosionalnya. Artinya apa? Disinilah ini berproses memang. Umur menentukan seseorang untuk sukses benar, tapi harus banyak belajar dan banyak mengalami setiap harinya tantangan, apakah di kampus, apakah dalam kerja kita. Itu yang mematangkan ego kita dan emosional kita. Itu tercermin juga dalam otak kanan. Sebelum kita melakukan debat atau komentar kepada pimpinan, kita lihat dulu raut mukanya. Itulah otak kanan. Jadi kalau raut pimpinan itu tidak kurang menyenangkan, itu harus kita tidak banyak komplain dulu. Pada satu saat nantinya itu akan terjadi debat kusirnya, dan dia lebih respect kepada kita karena kita lebih banyak menahan emosional kita. Itu yang sangat berharga yang saya alami. Jadi saran kami ke depan kepada mahasiswa di mana saja pun orang yang bekerja, kelolalah ego dan emosional. Dan ego itu adalah merupakan kekuatan kita yang tetap setiap harinya kita kelola. Emosional juga begitu. Contohnya kalau orang punya seniman, punya bakat seniman bernyanyi atau melukis, antara ego dan emosionalnya itu harus seimbang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menginspirasi nyanyinya, tidak bisa melakukan lukisannya. Dan saya juga sudah melihat langsung di Ubud bahwa pelukis-pelukis yang terkenal itu tidak setiap saat dia melakukan kegiatannya. Ada hari-hari tertentu dia akan melakukannya. Itulah namanya seni memang. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu, masing-masing seseorang itu mempunyai ada talentanya memang. Namun talenta itu juga dibarengi dengan proses pembelajaran yang saya ketahui gitu. Perbedaan antara otak kiri dan otak kanan, selagi kita hidup, gunakanlah lebih banyak otak kanan. Kenapa? Otak kanan itu yang lebih menentukan adalah
kelola emosional. Dan kelola emosional tercermin dari raut mukanya, dari langkah geraknya. Itu tidak bisa dipungkiri gitu. Kalau orang marah, pasti rautnya itu berkerut. Tapi kalau orang senang, hati mukanya juga tidak cemberut dan gembira gitu. Jadi pemahaman dari otak kanan otak kiri disinilah kami sarankan kepada generasi muda sekarang. Banyak belajar, banyak dapat masukan untuk ke depan bahwa ego dan emosional itu sejalan untuk mencapai satu tujuan. Kepada generasi muda, tolonglah gunakan sikapmu yang baik. Dengan sikapmu yang baik, kamu memperoleh masa depan yang baik. Itu salah satu pengalaman saya. Karena ada moto saya, attitude is everything. Sikap adalah segala-galanya. Ini yang sangat mahal. Apakah orang Eropa atau Asia. Kita lihat Jepang, salah satu saya sangat simpatik, mempunyai sikap yang sangat tinggi, menjunjung dirinya dan kepada negaranya. Dimanapun dia, jiwanya selalu sopan santun, itu sudah dididik dari kecil memang. Jadi kesuksesan orang tidak ada mendadak, itu sudah proses dari kecil atau bila perlu sampai sekarang dari dini rahim ibunya sudah bisa di maintain untuk bagaimana si bayi itu nanti lahir dan dia dari lahir juga terus dibimbing oleh orang tuanya, karena orang tuanya lah itu yang mendidik dia agar si anak dapat mempunyai mimpi yang besar. Dengan mimpi yang besar, jelas anaknya juga akan besar. Itu yang saya pelajari atau saya pahami selama ini 30 tahun bekerja, dan sekarang saya sudah juga dosen di UTA 45 Jakarta. Ini juga pengalaman, artinya apa? Sepanjang hidup orang lebih kurang jika ada semangat dan kemauannya, pasti dia bisa. Itu salah satu modal utama. Ada tekad, ada niat, apapun yang dilakukannya, kegiatan itu pasti bisa. Dengan mengkombinasikan otak kanan, otak kiri. Dan saya hampir, umur saya 64 tahun, saya lebih jarang marah lagi. Kenapa? Saya itu sudah makin tua, itulah satu keunggulan memang. Umur itu harus menentukan kesikapan kita. Itu harus sejalan. Masih muda, temperamental, tapi temperamental itu bisa dikelola. Dengan bisa dikelola, semua keinginan-keinginan apa yang di dalam hati bisa terwujud. Jadi kami sarankan kepada generasi muda, dosen-dosen atau siapapun di mana berada, kelolalah egomu dan emosionalmu. Dan satu saran saya lagi, setiap orang memang kesuksesan itu dibarengi dengan apa? Ada olahraganya, ada salah satu pergerakan badan, di mana ini memang keseimbangan, dan makanan juga harus dijaga, dan juga keseimbangan spiritual. Dan kita juga tidak lupa, bagi yang muslim ke masjid, Kristen ke gereja, inilah salah satu keseimbangan juga mengelola antara emosional diri kita. Dengan seringnya kita atau tidak lupa kepada gereja atau masjid, kita bisa dapat mengintrospeksi bahwa kita siapa sebenarnya. Inilah salah satu kunci kesuksesan seseorang, jika bisa mengimplementasikan, bisa mengelola egonya, bisa mengendalikan emosionalnya, seimbang dengan kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Kesuksesan tidak datang sendirinya, ini tetap harus di-maintain, harus dikelola, dan mempunyai jaringan-jaringan sesama profesi. Dan zaman sekarang sudah banyak membantu kita adalah komunitas medsos. Ini juga tanpa baca buku, tanpa melihat sesuatu proses pembelajaran, kita yang sendiri belajar dan banyak bertanya. Dan salah satu juga pengalaman kami mendengar, membaca, menulis, ini salah satu modal kunci juga kesuksesan. Pengalaman saya lebih banyak mendengar daripada ngomong. Artinya apa? Itu juga salah satu strategi mengelola emosional kita. Karena ada teori keseimbangan menulis, membaca, dan mendengar, diutamakan mendengar.
Kenapa? Dengan mendengar banyak masukan-masukan yang baik atau yang kurang baik bisa kita kelola dalam hati kita. Dan kita bisa menyaringnya mana yang kita utarakan. Inilah strategi untuk mendengar. Dan menulis juga dengan zaman sekarang sudah banyak komputer, sangat membantu kita dalam melakukan aktivitas kita gitu. Jadi kepada generasi muda atau kepada dosen-dosen baru di mana saja pun ataupun di mana bekerja, kelolalah egomu, kelolalah emosionalmu. Apapun talenta dalam dirimu itu terus kembangkan. Kenapa? Tanpa talenta ada yang di dirimu tidak kamu kembangkan, itu stagnan. Itu pengalaman saya. Jadi apapun yang kamu tekunin, apapun yang kamu kerjakan, itu akan berkembang dan terus berkembang. Dan zaman sekarang tidak jam lagi, detik sudah. Artinya apa? Kemajuan itu, perubahan itu sangat berubah sekali. Kalau dulu zaman pengetikan, sekarang sudah teknologi canggih, informasi itu sudah terbuka seluruh dunia. Artinya apa? Kita juga banyak belajar. Pengalaman kami belajar dan moto belajar sampai mati. Intinya apa? Bahwa pengetahuan itu sudah per detik berubah. Bukan lagi kita menunggu harus dicetak bukunya. Jadi textbook thinking itu sudah per detik, bukan lagi dikumpulkan. Artinya apa? Penelitian itu juga sudah berkembang. Artinya pengetahuan sangat modern banget, sangat global. Itulah yang kami harapkan, bahwa ego emosional dan sikap itu tetap harus kita maintain juga. Kenapa? Proses di negara-negara maju sampai saat ini sekarang, bahwa Jepang itu hebat karena sikapnya, karena ketekunannya, di mana paham senioritas tetap dijunjung tinggi. Kenapa? Pengalaman saya di tahun 80 saya bekerja. Jadi gini,